pagi. Semua sehat-sehat? Amin. Amin. Ya. Kalau kita kurang sehat, kalau mungkin kita banyak masalah, tapi kita harus tetap bersyukur, saudara, karena semua adalah berkat Tuhan, semua adalah kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh datang mencari Tuhan, berarti hati kita rindu sama Tuhan. Biar kiranya kita juga boleh menemukan ketenangan, kedamaian, sukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke, saudara, kita mau mulai ibadah kita. Dan ini hari kemerdekaan ya, saudara ya. Jadi mungkin suasananya kayak suasana Imlek ya. Ya, ada putih ya. Gak apa-apa ya. Justru momennya jarang-jarang ya, kita beribadah suasananya kemerdekaan. Jadi biarlah kita juga sebagai orang-orang yang merdeka ya, baik itu di negara kita, baik itu di dalam kerohanian kita juga, kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin, saudara. Kita mau mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena berkat-Mu, karena penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan buat segala kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan. Biarlah Tuhan kami mau datang, kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi masing-masing dari kami Tuhan, baik yang melayani maupun jemaat-Mu semua yang hadir Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami masing-masing Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sepanjang hidup
layak terima glory. Pada saat pagi hari ini kami datang bersama-sama dengan umat-Mu. Kami kepunyaan-Mu, kami milik-Mu, kami mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari Tuhan pimpin ibadah ini, disertai ibadah ini di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kuasa-Mu yang mengalir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami dalam ruangan ibadah ini. Tuhan mengalirkan kuasa-Nya dan Tuhan mau melawat setiap kami. Tidak ada yang Tuhan ingin lewatkan, tapi Tuhan ingin lawat kami sekalian. Mari Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mau angkat pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memproklamirkan bahwa Tuhan Yesus Tuhan di atas segala-galanya. Kami siap memuji menyembah Tuhan. Mari Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, perkenankan kami yang hadir, kami yang melayani, kami yang beribadah, kami memperoleh berkat rahmat Tuhan, sejahtera Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam kuasa penuh Tuhan Yesus Kristus, mereka di dalam urapan Allah yang luar biasa. Dan pada saat pagi hari ini kami percaya ada kuasa, ada lawatan, ada pertolongan Tuhan atas hidup kami. Ini ibadah kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya terima berkat sama-sama katakan amin. Terima kasih. Saudara musuh kita, amin. Amin. Boleh kasih tos dulu ke kiri kanan, depan belakang, mungkin belum bertemu sama. Jangan mau bersorak-sorai dari ibu. Kita
yang kita butuhkan itu boleh bertumbuh dengan baik di setiap hati kita masing-masing, saudara. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau cinta sama Tuhan kita mau sungguh-sungguh.
kami selalu sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Hari ini kami telah bermazmur memuliakan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kuduskanlah kami, layakkanlah kami, dan biarlah kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, konsentrasi fokus untuk mendengarkan firman Allah. Jauhkan kuasa iblis ya Tuhan, sehingga tidak akan mengganggu kami saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba dapat menyampaikan kebenaran-Mu, dan semua kami yang hadir dalam ibadah raya ini terberkati di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan satu kerinduan kami adalah bahwa kalau hari ini negara kami merayakan kemerdekaannya yang ke-80, maka kami juga sebagai warga negara ini, warga gereja ini juga mengalami kemerdekaan seutuhnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau yang sungguh luar biasa bagi kami. Umat yang dimuliakan, umat yang diberkati oleh Tuhan. Apabila Engkau siap untuk dilawat dan diberkati dengan kebenaran firman Allah, maka mari bersama saya katakan amin. Kita berdiri Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Ya, telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan bersama-sama pada hari ibadah ini, yaitu dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 itu berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Satu perikop ya, perikop itu berbicara tentang kemerdekaan Kristen ayat 1 sampai ayat 15. Tapi kita hanya akan membaca ayat 1 dan ayat 13, 14 dan 15. Galatia pasal 5 ayat 1, ayat 13, 14 dan 15. Sudah ada di layar. Saya rindu kita semua baca ayat ini bersama-sama. Sekali lagi perikopnya adalah kemerdekaan Kristen. Ayat yang pertama sama-sama 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling memilih dan saling menyerang, awaslah supaya jangan kamu saling menyesatkan. Demikianlah firman Tuhan. Anak kita berkata, berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu akan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin. Salam. Ya tentu pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dia untuk saya menyampaikan kebenaran firman Allah. Lalu tentu terima kasih juga untuk WL dan para singer dan para pemain musik yang mengangkat kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Ya, dan itu tentunya membuat kita merasakan hadirat Allah hari ini. Amin. Merasakan lawatan Tuhan, dan kita hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. 6 hari kita boleh bekerja, dan hari ini kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan memuliakan Allah. Itu hal yang sangat spesial dalam perjalanan hidup kita dan dalam Kristenan kita. Hari ini juga kita semua bernuansa merah, ya, dominan merah, kursi merah, mimbar merah, kursinya di belakang ini warna merah, semuanya serba merah. Pertanyaannya, lambang merah itu apa? Berani.
benar, tidak salah, apalagi ya Yesus Kristus dari sisi rohani, apalagi sebanyak-banyaknya, toh juga nggak disalahi. Ya, orang akan bilang merek lambang kemenangan dan selanjutnya, dan itu semua benar adanya. Ya, jadi sebelum kita baca firman Tuhan, kita lihat sebentar ya Pak Gembala ya. Ya, amin. Kalau saya bilang apa kabar Bapak Ibu, tolong jawab merdeka. Ya, kita 3 kali nanti. Oke, kita mulai ya. Apa kabar? Merdeka. Ulangi ya. Tangannya begini. Nggak ada orang ya. Apa kabar lalu tangannya begini atau begini, nggak ada. Ya. Merdeka. Ya, merdeka gini ya. Oke, apa kabar? Merdeka. Pak Henry belum, kita setuju Pak Henry dari handphone saya nggak mau. Harus di bawah satu garis pemantauan. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Lagi, apa kabar? Merdeka. Amin. Kita adalah orang-orang merdeka, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang 3 hal. Ya, 3 hal. Yang pertama yaitu tentang kebenaran itu menuntun pada hidup kekal. Yang kedua, saya ingin berbicara tentang kebenaran itu memperbaiki kelakuan, seperti yang disampaikan Bapak Gembala 2 minggu lalu untuk kita bahas tentang poin di 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Hari ini berbicara tentang bagaimana kita harus memperbaiki kelakuan. Lalu yang ketiga adalah ingin berbicara tentang kebenaran itu memerdekakan. Ya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tema gereja, tema kita adalah taat dalam kebenaran. Ya, taat dalam kebenaran. Ketika kita pelajari, maka kata taat itu berbicara tentang bagaimana kita patuh. Ya, bicara kata taat itu berbicara tentang bagaimana kita menurut. Bicara kata taat itu berbicara tentang bagaimana kita setia. Ya, berbicara soal kata taat itu berbicara tentang bagaimana kita hidup saleh. Ya, jadi kalau dirangkum maka taat itu merujuk kepada bagaimana orang menuruti aturan yang berlaku. Di negara ini ada aturan, di dalam gereja ini pun ada aturan. Amin. Lalu dari sisi kebenaran Alkitab juga banyak aturan. Ada standar-standar kebenaran yang harus dipatuhi oleh mereka yang percaya. Oleh saya dan saudara, sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, standar kebenaran harus diikuti dan dilakukan, harus ditaati. Lalu ketika kita berbicara tentang kebenaran, maka orang yang berbicara tentang kebenaran, ya, kebenaran itu kan berbicara tentang apa sih kebenaran itu? Ya, kebenaran itu akan berbicara tentang, orang akan berbicara tentang pribadi Kristus. Amin. Kebenaran itu apa? Orang akan berbicara tentang firman Allah. Makanya adalah benar berbicara kebenaran itu bicara firman Allah. Bicara pribadi Kristus. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau berbicara kebenaran, bicara tentang firman Allah, bicara tentang pribadi Kristus. Bapak-bapak gereja atau tokoh-tokoh sejarah dalam perjalanan kekristenan itu berbicara tentang soal kebenaran. Ya, bahwa berkaitan hubungkan dengan kemerdekaan Kristen. Ya, yang saya bahas dalam khotbah hari ini. Berbicara soal kemerdekaan Kristen itu tidak hanya berbicara tentang, ya, tidak hanya berbicara tentang pengampunan akan dosa, pelepasan dari maut dan kematian, kebinasaan, tapi berbicara kemerdekaan Kristen itu berbicara tentang selain ketaatan, selain pengampunan dari Tuhan, pembebasan dari hukum dosa, kehidupan kekal, itu berbicara tentang bagaimana orang yang telah dimerdekakan hidup mengasihi sesama, peduli kepada orang lain,
tunduk kepada Allah, lalu melakukan apa yang ditetapkan dalam standar kebenaran firman Allah. Makanya PR terbesar kita adalah dalam perjalanan hidup kita mengikuti standar Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita telah dimerdekakan. Kita tidak ada lagi di bawah bayang-bayang maut. Kita tidak ada lagi di bawah yang namanya hidup kebinasaan itu. Kita tidak ada lagi di dalam yang namanya kuasa kutuk si jahat itu. Kita telah merdeka. Makanya sering saya bilang, jangan pernah membiarkan pikiran kita, akal sehat kita, hati kita untuk diintimidasi oleh iblis. Itu bahaya. Ya, kalau kita membiarkan diri kita, pikiran kita, seluruh jiwa raga kita diintimidasi oleh iblis, maka kita adalah pribadi yang sedang tidak merdeka. Ya, para pejuang bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Tujuannya adalah apa? Supaya kita tidak dijajah. Supaya kita bebas menentukan dan menjalankan nasib sendiri. Supaya kita bebas berkarya di negeri sendiri dan menikmati alam yang kaya ini. Pertanyaannya adalah, apakah kemerdekaan bangsa ini sudah menuntun kita dan membawa kita dan atau menjadikan warga bangsanya menikmati hasil kemerdekaan itu? Dan ini juga adalah PR besar bagi para pemimpin bangsa ini. Untuk apa? Untuk bagaimana mensejahterakan rakyatnya, bangsanya, sehingga bangsanya tidak menjadi bangsa yang seperti yang sekarang. Kita tidak bisa pungkiri, PR-nya luar biasa dari hal pemerintahan bangsa seperti itu. Kita bisa ikuti pemberitaan di media-media sosial dan sebagainya tentang keadaan bangsa. Pertanyaannya bagi kita sebagai orang percaya, bagaimana dengan keadaan kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus? Harapan besar kita masing-masing pribadi adalah kita juga mau supaya kita menjadi warga gereja yang bebas merdeka. Tidak terintimidasi, tidak hidup dalam dosa, tapi menjadi warga gereja yang merdeka. Amin. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sedang menikmati kemerdekaan Kristus. Amin. Seperti yang tadi saya utarakan tadi, tidak hanya mengalami pengampunan dan kebebasan dari Tuhan, pembebasan dari maut dan kematian atau kebinasaan itu, tapi kita adalah orang-orang mereka yang sedang menjalankan apa yang Tuhan mau, yaitu mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Tidak serta-merta Tuhan akan menempatkan orang-orang yang hidup belum beruntung untuk ada di sekeliling kita, supaya kenapa? Ada tujuan Tuhan di situ, supaya kasih itu diterapkan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Makanya kalau saudara pelajari kitab Galatia itu, dia akan mengisahkan tentang hal itu yang ayat-ayat tadi kita baca, ayat 1, ayat 13, ayat 14, ayat 15, adalah bagaimana kita mengalami kemerdekaan itu. Lalu bagaimana kita untuk peduli kepada orang lain, hidup dalam belas kasihan, hidup dalam bagaimana memberi perhatian kepada orang lain, dan itulah kekristenan sesungguhnya. Apa artinya menjadi orang Kristen? Hanya mengalami pengampunan dan pembebasan dari Kristus, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau sebagai orang yang percaya kepadanya. Tuhan mau kita mengasihi sesama. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dalam bagian pertama tadi saya coba sampaikan poin-poinnya, 3 poin itu, maka memang adalah benar bahwa kita perlu taat kepada kebenaran. Karena ketika kita taat kepada kebenaran yang adalah firman Allah itu akan menguatkan kita, menjadikan kita menjadi manusia Kristen yang sejati untuk bisa melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Tanpa hidup dalam kebenaran, tanpa menghidupi kebenaran, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak akan menerapkan kasih itu dalam hidup kita tiap-tiap hari kalau kita tidak taat pada kebenaran. Maaf untuk saya berbicara bahwa kita akan menjadi manusia yang pelit. Kita akan menjadi manusia yang hitung-hitungan ketika kita mau menerapkan kasih itu dalam hidup kita. Kita nggak bisa berbuat banyak kalau tidak ada kekuatan kebenaran yang hidup dalam hidup kita. Kita memberi bukan karena kita lebih
Amin. Tapi kita memberi karena kita punya hati. Amin. Kita punya jiwa untuk memberi wejangan. Peduli kepada orang lain. Apakah kita sudah melakukan dan apakah kita sedang melakukan atau baru rencana dan rencana? Kita ada di mana? Sudah melakukan? Amin. Sedang melakukan? Amin. Atau masih dalam rencana? Saya berharap jangan hanya masih dalam rencana. Jangan disesatkan. Memberi bukan karena ada di dalam kelimpahan. Menerapkan kasih. Artinya dia ada di tengah kesulitan yang luar biasa. Dia bilang sama Nabi, jangankan untukmu, untuk saya dan anak saya, ya, 2 hari kemudian kami akan mati. Kenapa? Karena stok sudah habis buatan itu. Dan itulah ekonominya Tuhan. Ekonomi Tuhan memberi dari kekurangan itu dahsyat. Amin. Kalau memberi dari kelimpahan itu hal biasa. Tapi memberi di tengah kekurangan itu maha dahsyat. Dahsyat sekali. Dan ini kembali kepada hati. Dan hati yang punya kekuatan untuk memberi adalah hati yang taat kepada kebenaran. Amin. Kebenaran itu ketika kita taati, kita tidak akan hitung-hitungan saat kita mau melakukan kebaikan itu. Amin. Dahsyat luar biasa. Makanya saya ulangi sekali lagi bahwa ketika kita berbicara tentang kebenaran, tentang poin pertama saya tentang kebenaran menuntun pada hidup kekal, maka benar. Kalau hari-hari ini kita sedang melakukan kebenaran dan mengasihi orang lain, itu artinya kita sedang berinvestasi di jalan surga. Amin. Kita sedang berinvestasi untuk kekekalan itu. Amin. Alkitab berkata, hei, kerjakanlah keselamatanmu. Para teolog Kristen akan berkata bahwa sekali selamat tetapi selamat itu statement nggak masalah. Dalam konteks Alkitab, teks Alkitab dikatakan bahwa, hei, kerjakanlah keselamatanmu. Amin. Kenapa? Karena kita telah menerima kemerdekaan yang dahsyat luar biasa tanpa pamrih, tanpa syarat. Dahsyat itu. Dan itu artinya ketika kita memahami bahwa, hei, kerjakanlah keselamatanmu, kita belajar untuk hidup taat kepada kebenaran. Kita belajar juga untuk melakukan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Harus dilakukan. Dan itulah perintah ilahi yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau bicara soal kebenaran itu menuntun kepada hidup kekal, dapat dipastikan dan memang kita mesti pastikan di hati kita bahwa kita adalah pewaris kerajaan Allah. Amin. Kita sudah pasti masuk surga. Amin. Amin. Harus diteguhkan dalam jiwa raga kita bahwa saya adalah warga surga. Kalau kita tanamkan di hati kita, maka itu akan menjadikan kita menjadi manusia yang senantiasa jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena di dalam hati kita selalu berkata, aku warga surga. Warga surga harus membawa sukacita. Amin. Warga surga adalah warga yang harus selalu membawa damai sejahtera itu kemana-mana. Warga kerajaan surga adalah warga yang harus menebarluaskan atau menularkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Amin. Buatlah orang lain di sekelilingmu untuk berbahagia. Kehadiranmu berdampak besar kepada mereka. Itulah tanda bahwa kita adalah warga surga. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Ya, oke, akan dikatakan bahwa gereja bukan kerajaan Allah, tapi gereja menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Amin. Apa itu tanda-tanda kerajaan Allah? Ada sukacita surgawi di dalam gereja. Amin. Ada damai sejahtera di dalam gereja. Ada kasih sayang di dalam gereja, saling menularkan kebahagiaan di dalam gereja, dan itulah kekristenan sejati. Makanya jangan pernah kita berselisih dalam gereja. Amin. Amin. Ya, beda-beda dikit itu hal biasa. Ya. Amin. Nggak ada bilang orang akan beda-beda, pasti beda. Tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi uring-uringan dalam bergereja.
Kenapa? Karena kita adalah warga surga. Jadi bangun unity yang baik untuk mengalami kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya di dalam bergereja. Itu akan berdampak besar ketika kita di luar sana, kita akan tularkan kepada orang lain. Amin. Yang kedua yang tadi saya sempat utarakan itu adalah bahwa kalau berbicara tentang poin kedua saya adalah kebenaran itu memperbaiki kelakuan, seperti yang disampaikan Bapak Kemala dua minggu lalu ya. Bagaimana kita memperbaiki kelakuan? Saya berpikir bahwa memahami kelakuan atau perilaku harus kita tahu dulu kelakuan itu apa sih yang Tuhan mau. Ya, kelakuan atau perilaku itu berbicara soal tingkah laku, berbicara soal perbuatan yang bisa dinilai oleh orang lain mengenai baik atau tidak baik, benar atau salah, baik atau buruk. Kalau berbicara tentang perilaku, berbicara tentang kelakuan, maka akan muncul pertanyaan sederhana saja, sederhana banget deh. Pertanyaannya adalah bagaimana perilaku kita hari-hari ini? Apakah kita selalu menerapkan apa yang Tuhan mau? Apakah pikiran kita adalah pikiran Kristus? Apakah karakter kita adalah karakter ilahi? Apakah perilaku kita, kelakuan kita hari-hari meneladani Kristus? Atau kita membangun standar sendiri? Kelakuan kita seperti apa? Bertutur kepada orang lain seperti apa? Berkata kepada orang lain seperti apa? Bersikap kepada orang lain seperti apa? Saat kita ada di bawah tekanan, seperti apa diri kita? Itu kembali kepada tiap orang. Sesuai dengan firman Allah. Firman Allah itu bermanfaat. Salah satu manfaat terbesarnya adalah memperbaiki kelakuan. Amin. Jadi jangan jajah pasangan kita. Amin. Jangan jajah pasangan kita. Ya, pacar kita, suami kita, istri kita, atau orang-orang sekeliling kita, bawahan kita. Jangan jajah mereka. Amin. Jangan jajah mereka dengan kelakuan kita. Jangan jajah mereka dengan sikap dan tingkah pola kita yang tidak baik. Merdekakanlah mereka dengan tutur kata yang manis dan menyenangkan. Merdekakan mereka dengan sikap dan gaya yang indah. Tularkanlah kepada mereka. Karena itulah yang Tuhan mau. Karena kekristenan kita tidak bicara soal bagaimana pengetahuan kita tentang teori, definisi segala macam. Tapi adalah bagaimana ketika kita tahu, kita menerapkan apa yang kita tahu dan jadikan itu sebagai berkat buat orang lain. Dan itulah lagi-lagi itulah PR kita. Amin. Itulah PR kita. Makanya kalau berbicara tentang kebenaran itu memperbaiki kelakuan, kita bisa bercermin dari tokoh-tokoh Alkitab kita. Bagaimana perilaku mereka? Contoh-contoh yang kurang baik. Saya nggak bilang tidak baik ya. Kurang baik. Misalnya siapa? Yunus. Tuhan utus dia kemana? Ini tapi dia kemana? Nah, dia ke sana. Kenapa demikian? Kenapa? Ya karena dia ikutin pikiran dia yang sesat. Dan akhirnya ketika kita bercermin dari tokoh Yunus, maka setiap keputusan yang salah pasti ada konsekuensi. Pasti ada sanksi sosialnya. Pasti ada hukumannya. Makanya Yunus ditelan baca. Berapa hari? 10 hari ya. Kenapa bisa demikian? Ini kan hal yang berhubungan dengan yang bagaimana tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Standar yang Tuhan mau. Perintah Tuhan, pergi. Buat mereka di Niniwe sana untuk bertobat, tapi dia nggak mau pergi. Pokoknya dia lari dulu dari panggilan itu. Hari ini kau terpanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Ikuti standar Tuhan.
lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan tulus hati. Amin. Karena Alkitab berkata, jadilah di dalam Tuhan, tidak akan sia-sia. Perhatikan yang selanjutnya, tokoh yang lain, Adam dan Hawa. Jangan makan ini dong, jangan makan buah ini. Ini buah ya. Nah, jangan makan buah ini, nggak boleh. Tapi mereka ini berkaitan dengan kelakuan. Kita lakukan perbuatan yang baik. Musa pun demikian, Daud pun demikian, Saul pun demikian. Binasakan orang Amalek itu, tapi nggak dilakukan. Artinya bahwa mari kita belajar untuk menghidupi kebenaran, karena kebenaran itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mampu untuk memperbaiki kelakuan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang tampil beda. Amin. Poin saya, tampil beda. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita mesti tampil beda. Amin. Salah satu poin tampil beda saya kasih, ya, apa itu? Senyum. Amin. Senyum itu obat. Ya, senyum itu berkat. Jangan jembur. Aduh, jangan. Boleh punya masalah, tapi jangan dibawa ke luar rumah. Begitu udah di pintu pagar, mulai tersenyum. Ya, orang yang lihat yang dia punya masalah, dia begitu-gitu ya, jelek-jelek gitu, tapi murah senyum. Saya kalau ketemu senang saya. Kayaknya dia pokoknya asik aja. Artinya satu pesan sederhana hari ini, murah senyum. Amin. Murah senyum. Lapar pun tetap senyum. Bukan lapar bukan karena punya makanan ya, tapi lapar karena belum makan, tetap tersenyum. Banyak masalah tetap tersenyum. Misalnya saya dengan bro siapa ini? Bro Hitri. Kurang waktu enak juga tetap tersenyum aja, udah senyumin aja udah. Pokoknya jogetin aja ya. Ya, nah itu contohnya. Ya. Lalu kalau kita berbicara tentang bagaimana dengan kelakuan kita hari ini, sebagai hamba Allah saya sampaikan, inilah PR kita bersama. Yang kecil, yang dewasa muda, dan yang sudah dewasa tua, kita masing-masing punya PR. PR kita adalah mari kita terus memperbaiki kelakuan kita hari-hari ini. Ya, sekalipun di bawah tekanan, tetap jaga hati. Amin. Sekalipun nggak enak, tetap jaga itu. Pokoknya jaga itu, jangan keluar dari area yang nggak enak itu. Ya, pokoknya tetap ada di area yang enak-enak aja. Harus keluar dari area yang nggak enak dan tetap ada di area yang enak aja. Pokoknya ya udah lewati. Karena setiap proses pasti ada intinya, dan intinya pasti baik. Kenapa? Karena kita punya kekuatan firman Allah. Jadi sekali lagi, mari untuk senantiasa memperbaiki kelakuan. Ya, kami hamba Tuhan terus berbenah diri bagi jemaat Tuhan, terus berbenah diri agar kita menjadi emas yang murni di pandangan mata Allah, bukan di pandangan mata manusia. Amin. Ya, jadi mari kita perbaiki diri kita. Kalau kemarin kita masih suka kasar, ya udahlah, perbaiki. Kalau kemarin kita masih uring-uringan hal-hal kecil, masih uring-uringan, ayo perbaiki. Tuhan mengasihi kita, dan salah satu bukti Tuhan mengasihi kita, Dia akan memberikan roh kemampuan kepada kita untuk kita mampu menerima orang-orang di sekeliling kita dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang terakhir yang saya ingin bahas adalah kebenaran itu memerdekakan. Coba kita baca Yohanes pasal 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kita sudah mengetahui kebenaran. Amin.
Kita sudah tahu kebenaran. Kita sudah mengenal kebenaran. Kita sudah menghidupi kebenaran. Kita sudah mengenal kebenaran dalam hidup. Amin. Amin. Ingat, kita mengerti kebenaran, kita tahu kebenaran, kita mengenal kebenaran, kita mempercayai kebenaran. Dengar baik, kebenaran itu akan memerdekakan, telah memerdekakan kita dan akan terus memerdekakan kita. Amin. Sehingga kita tidak menjadi warga gereja yang terjajah. Amin. Saya ingin bahas tentang mengalami kemerdekaan dari dua sisi, yaitu kemerdekaan rohani dan kemerdekaan lahiriah atau jasmani. Dari sisi rohani, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita sudah merdeka secara rohani, maka salah satu dampaknya adalah bahwa kita pasti punya kerinduan untuk mencari hadirat Allah di setiap saat. Kita pasti punya kehausan yang dahsyat yang dalam dari dalam diri kita untuk mencari hadirat Allah. Kalau kita sudah mengalami yang namanya kemerdekaan rohani. Kalau kita belum mengalami kemerdekaan rohani, maka jangankan kita mau punya kerinduan untuk mencari hadirat Allah. Mau berdoa aja susah. Seperti hati pertama. Doa saja seperti nggak ada kata-kata yang diucapkan. Itu berkaitan erat dengan persoalan kerohanian kita. Berarti ada yang nggak beres dari dalam diri kita. Kita masih diikat dengan sakit hati. Kita masih diikat dengan hati yang kecewa. Itu akan membuat kita tidak merdeka rohani dan kita tidak bebas berekspresi di hadapan Allah. Makanya bagaimana perhatikan ya. Kalau di dalam gereja seperti ini orang mau nyanyi aja susah. Oh, itu belum merdeka secara rohani. Mau angkat tangan saja susah. Oh, saya pelajari ya. Itu salah satu bagian dari kalau orang belum merdeka secara rohani, mau nyanyi saja susah. Mesti didorong-dorong dulu. WL nggak perlu bilang, ayo mari angkat tangan semuanya. Sebenarnya nggak perlu. Ini harus menjadi inisiatif pribadi. Ketika orang masuk dalam hadirat Allah lewat pujian dan penyembahan, dia mesti berekspresi di hadapan Allah. Amin. Harus berekspresi. Mari hari ini sebagai hamba Tuhan saya sampaikan, ayolah. Karena kita mau semua orang bergerak, bertumbuh, naik di dalam Tuhan. Amin. Ini bicara soal perkara rohani. Kan Tuhan udah kasih bonus, hadiah yang luar biasa, kado yang luar biasa, yaitu keselamatan kekal itu. Kita telah dimerdekakan. Ayo berekspresi di hadapan Allah paling tidak. Amin. Amin. Jadi jangan disuruh-suruh ya. Amin. Siapa WR-nya? Udah dibilang ayo angkat tangan, nggak ada yang angkat. Saya pernah jadi WL ya Pak. Tadi Bapak yang WL ya. Saya pernah jadi WL. Saya tantang orang mengangkat tangan, nggak ada yang angkat tangan. Oh minder saya itu. Mana ada yang dengar suara saya? Udah kita bilang ayo angkat tangan, udah rasanya enak ya. Udah pokoknya dengan musik udah terkoneksi, udah enak kita rasa, udah semua orang harus naik dalam hadirat Allah. Nggak ada yang angkat tangan. Udah begitu diomongin ulang, nggak ada juga yang kesian WR-nya. Saya pernah ulangi, saya pernah jadi WR. Jadi kita jadi minder sendiri. Kenapa? Apa saya salah? Baju apa enggak ini ya? Susah. Jadi angkat tangan itu kebebasan berekspresi di hadapan Allah. Kita harus mengerti itu dan lakukan. Tuhan mengerti. Lakukan, amin. Kan? Jangan tunggu pendeta luar datang ngomong baru kita oh ya kita harus angkat. Kita mesti memulai, amin. Di 100 orang 100 tangan yang naik. Kalau 2 tangan dinaikin 200 tangan yang naik dari hadapan Allah. Amin. Itu tanda bahwa kita telah bebas merdeka dari segala ikatan yang kita mau memikirkan dua dunia ini. Kita mau berekspresi di hadapan Allah. Amin. Bangun itu sejak dini. Amin. Karena di surga sana kita menyembah Allah. Amin. Lalu kalau berbicara tentang kemerdekaan rohani, itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi umat yang saya ulangi ini karena ini penting. Kita menjadi umat yang tidak terjajah. Amin.
Jangan pernah terjajah oleh masa lalu. Amin. Ini hambatan terbesar dalam keimanan kita, dalam kekristenan kita adalah ketika orang terintimidasi dengan masa lalu. Ini bahaya. Jangan sampai kita pernah atau selalu ingat masa lalu. Paulus berkata, aku meninggalkan apa dan melupakan apa di belakangku, lalu mengarahkan pandanganku ke depan untuk melakukan yang terbaik. Semuanya itu kemuliaan nama Allah. Amin. Beda besar dan panjang buat orang-orang muda. Ya. Dan bagaimana kita berekspresi? Dan kita adalah orang yang telah dimerdekakan melakukan hal yang normal, menyenangkan hati Allah. Orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti beda. Pasti beda. Saya berpikir bahwa kita semua yang ada di ruang ini adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berarti kita adalah orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang telah dikhususkan untuk Tuhan. Orang-orang yang dikhususkan untuk Tuhan adalah orang-orang spesial. Berarti orang spesial yang telah dikhususkan, yang telah dimerdekakan itu harus melakukan yang pokoknya yang terbaik. Amin. Untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Makanya ya, mungkin orang yang jalankan kantong persembahan itu juga adalah bagaimana kita ya Tuhan luar biasa. Jadi pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, lakukan dengan penuh sukacita. Amin. Karena bicara soal pembebasan rohani akan sampai kepada hal-hal kecil. Ya. Lalu ketika kita berbicara tentang merdeka secara lahiriah, merdeka secara jasmania, saya berpikir bahwa jangan pernah berhenti untuk memohon belas kasihan Tuhan di setiap atau atas pergumulan hidup kita. Amin. Mujizat nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk memohon belas kasihan Tuhan di tengah kondisi kita, misalnya saat kita sakit. Supaya bila Tuhan berkenan, belas kasihannya dinyatakan atas kita, kita dibebaskan dari ikatan kuasa sakit penyakit, dan kita menjadi orang-orang yang mengalami pembebasan itu. Sehingga kita bebas merdeka dari sisi rohani, bebas merdeka dari ikatan kuasa sakit penyakit. Amin. Makanya menangislah di bawah hati Tuhan apabila kita diikat oleh kuasa sakit penyakit. Mengalami pembebasan atau kemerdekaan jasmani itu juga berbicara tentang bagaimana kita berbicara tentang pembebasan dari sisi ekonomi. Amin. Bicara soal sisi ekonomi bukan berbicara tentang kita menjadi orang kaya dan raya. Bicara soal pembebasan dari sisi jasmani, sisi lahiriah, tentang soal pembebasan ekonomi, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan memberkati buah tangan kita. Kalau buah tangan kita diberkati oleh Tuhan, maka kita akan menjadi warga sorga atau warga gereja yang hidup cukup. Amin. Amin. Makanya dalam kitab Amsal itu dikatakan bahwa menjadikan aku jangan juga menjadi miskin. Kalau aku jadi miskin nanti jadi batu sandungan. Kurang lebih kata-katanya begitu ya. Juga jangan sampai terlalu kaya. Nanti akhirnya aku akan melupakan engkau. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dimanapun hartamu berada, di situ hatimu berada. Buat yang standar. Bagaimana Allah saya sampaikan. Kalau hari-hari ini perekonomian kita sedang terganggu oleh karena keadaan yang memang juga sedang tidak baik-baik saja. Ayo berserah total kepada Tuhan. Nah Tuhan ambil terbaik. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan menyerah, jangan pernah berhenti berkarya. Karena setiap karya kita pasti dipakai oleh Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberikan jalan keluar bagi kita saat ekonomi kita lemah dan atau tidak baik-baik saja. Tuhan punya cara untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Tuhan punya cara untuk bagaimana menuntun berkatnya atau mengarahkan berkatnya kepada kita atau membawa kita untuk menikmati berkat-berkatnya. Berkat bisa datang dari berbagai arah untuk kita, anak-anak Tuhan. Sekali lagi, yang masih berkarya, buah tangannya diberkati oleh Tuhan. Amin.
Yang sudah lama yang atau yang sudah lansia nggak bisa kerja, anak cucu diberkati oleh Tuhan. Itu adalah bagian dari sebuah investasi. Amin. Dan kalau anak cucu diberkati oleh Tuhan, karena kita melayani mereka dengan baik dalam doa segala macam, mereka juga tidak akan pernah melupakan kita. Yang sudah lansia, kami yang Tuhan di dalam pelayanan kami hidup untuk Tuhan dan hidup dari Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Setiap taburan benih kasih Allah dalam pelayanan, Tuhan perhitungkan semuanya itu. Maka itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Mari renungkan firman Allah yang saya sampaikan hari ini. Bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, mengalami kemerdekaan Kristus. Karena itu, biar kita menjadi orang-orang yang terus belajar untuk memperbaiki kehidupan, belajar untuk mengubah cara berpikir kita, ya, cara berpikir kita bahwa aku di dalam Kristus mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidupku juga pasti diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami, menyertai kami dan memberkati kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman. Biarlah firman Tuhan telah kami baca, kami renungkan hari ini, dan kami kami terapkan dalam hidup kami. Kami sangat membutuhkan Allah Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kami, membuatkan dan meneguhkan kami, menuntun kami, menolong kami, untuk kami dapat menerapkan kebenaran. Bapak yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Dalam nama Yesus Tuhan Allah yang Maha Ajaib, kami berdoa dan bersyukur untuk firman Allah yang telah kami bacakan hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, merdeka. Kita ucap syukur ya saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita taati dalam kebenaran. Dan kebenaran yang ada dalam Tuhan. Dan kita sebagai ucap syukur merayakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi bangsa dan negara dan memberikan secara kita akan memberikan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pedem Alexander Seran yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi kita persiapkan persembahan kita dan hari ini juga mengumpulkan untuk renovasi pembangunannya. Karena untuk yang melayani mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan firman Tuhan, kami mau belajar untuk taat dalam kebenaran. Mari Tuhan setiap firman yang kami dengar kita melakukan dalam kehidupan kami dan juga kami memberkati hamba-Mu Bapak Pedem Alexander Seran, Bapak beliau, Bapak tentang pelayanannya, tidak apa yang dikerjakan, di usahanya dan sisi keluarganya, di dalam pengurapan dan dalam Tuhan. Memberkati setiap yang kami jadi anak bagi-Mu dan hamba-Mu. Dan Bapak kami juga mengucap syukur Tuhan segala berkat yang sudah tercurahkan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mengucapkan Tuhan dengan hati pengucapan syukur dan sukacita Tuhan ke dalam rumah. Kami membawa persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang kuduskan dan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan setiap pintu berkat-Mu dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan. Dan yang menyertai Tuhan yang membuat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami diberkati dan kami tidak menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, hanya dengan dalam nama Yesus dan berucap syukur. Haleluya. Amin.
buat kami berdoa dan mengucap syukur buat segala yang kami bawa, persembahan dan juga dan renovasi gereja ini. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala apa yang kami bawa adalah benih, kami percaya akan bertumbuh dan berbuah di dalam nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima segala kelimpahan dan baik. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kami kembali untuk bisa bersama-sama di dalam ibadah nanti sore. Pak sore akan dilayani oleh Bapak PDM Hosea Indra Jaya. Dan setelah itu juga kita ada acara lomba juga saudara. Jadi nanti usai ibadah kita ada acara bersama-sama. Dan khusus hari ini tidak ada ibadah sekolah minggu ya, karena rata-rata anak-anak sekolah pada ikut upacara. Nanti jam 11 ada ibadah youth. Dan untuk hari Rabu ini kita ada ibadah wanita jam 5:30 sore. Kita ada BCB ya yang akan dilayani oleh Ibu PDP dari Tati. Jadi para wanita juga bisa bersama-sama jam 5:30 sore untuk Rabu ini. Dan kemudian juga hari Sabtu kita ada ibadah doa bersama jam 8 di tempat ini. Juga kami mengajak saudara bisa hadir, kita bersama-sama. Dan nanti sebelum kita doa berkat bersama kepada Bapak Gembala. Kemudian juga setelah itu saudara-saudara kita tidak pulang sebentar, kita ada kebersamaan untuk lomba sebentar ya. Dan mungkin juga nanti karena dia ada momen tertentu, mereka pakai baju merah, mungkin nanti akan didokumentasikan untuk foto juga ya. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Siap. Tuhan, sebentar akan kita tutup ibadah ini. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, mereka pujian ini ya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Raja Israel. Baca sama-sama. Nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak terdiri menjadi sementara.
Tuhan telah menjagamu, Tuhan telah menaunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, dan kami percaya Tuhan sudah menyertai. Dan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, kami mengucap syukur buat segala kemurahan hati yang mereka berikan kepada Tuhan. Tuhan balas berkelimpahan. Dan kami pun yang hadir bersama-sama beribadah, membawa hati dan hidup kami untuk menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati. Dan kami juga percaya Tuhan pada pagi hari ini, bagi mereka yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan juga menjaga hidup mereka, dan berkat kasih sayang Tuhan sudah terlimpah atas kehidupan kami sekalian. Tuhan menjagai, dan kami juga berdoa buat nama-nama yang ada di sini. Tuhan sertai mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan, dan kesaksian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Dan mari Tuhan turunkan berkat rahmat Tuhan untuk para pria kita, diberkati Tuhan. Para wanita diberkati Tuhan. Lansia diberkati. Anak-anak yang berstudi berkuliah diberkati Tuhan. Kami yang merintis segala sesuatu di usaha juga diberkati. Yang di dalam kota, di luar kota, kami yang di dalam perjalanan juga diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa, sanak saudara kami yang mungkin ada di daerah ataupun di luar kota, juga di dalam rahmat, anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami mau pulang ke tempat kami masing-masing, sertai perjalanan kami. Kami dijauhkan dan diluputkan dari kecelakaan, mara bahaya dan sakit penyakit. Kami boleh berjalan dan melangkah dalam anugerah rahmat Tuhan. Kami boleh menerima segala yang baik daripada. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, angkat tanganmu dan terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan Yesus. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan terima berkat ini dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terima berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, naungan dari Roh yang Maha Kudus menaungi, membuat kita semakin mengerti akan maksud rencana Tuhan. Dan terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.